Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom kawan-kawan, kali ini saya akan memutarkan kepada kita beberapa cuplikan video di mana momen-momen Ibu Iriana Joko Widodo melakukan hal-hal yang sangat menyentuh hati kawan. Nah, sebagai ibu negara, Ibu Iriana Jokowi ini tentunya sangat dihargai, sangat dihormati. Tetapi beliau ini dalam beberapa kegiatannya ia sangat menyentuh hati, membuat hati saya sangat respect kepadanya kawan. Ya, saya sangat menghargainya. Nah, mungkin karena beliau ini berasal dari masyarakat biasa sehingga beliau tidak sungkan, tidak segan-segan berbaur dengan masyarakat biasa. Itu kawan, sangat luar biasa Ibu Iriana Joko Widodo ini. Dan juga saya di sini mau jujur kawan, kalau bukan saja karena konstitusi kita menyatakan bahwa kepemimpinan bangsa itu hanya bisa 2 periode saja, saya ingin Bapak Presiden Joko Widodo ini memimpin bangsa ini seumur hidup kawan. Ya, jujur saya mengatakan demikian. Kenapa begitu? Kalau Bapak Presiden Jokowi memimpin bangsa ini seumur hidup, tentunya Ibu Iriana akan mendampinginya juga seumur hidup. Nah, dan Ibu Iriana ini tetap dipanggil sebagai ibu negara. Nah, sebagai ibu negara dan saya ini adalah anak bangsa Indonesia, tentunya saya memiliki hak klaim kawan. Saya bisa klaim bahwasanya Ibu Iriana itu adalah ibu saya karena saya adalah anak Indonesia. Nah kawan, saya berpikir biar baiklah dalam sisa periode kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini, Ibu Iriana tetap sehat mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo. Dan salam hormat kepada keluarganya, semoga mereka sehat-sehat selalu. Terima kasih kawan. Wassalam. Sayang. Kamu kok aku lihat selama akhir-akhir ini kok kayaknya lemes-lemes gitu, ada apa sayang? Kayak ngano matamu itu sebab ngantuk, terus kadang kok nggak makan, itu ada apa toh? Biasa, nggak punya uang. Kalau nggak mau kamu masa lemes gitu, yang nggak mungkin. Belum makan ya kamu? Belum, karena uangnya saya mau beli Lipstick. Ibu Presiden
mampir di Tanjung Agung. Tanjung Agung Pali, Bengkulu Utara. Ibu Presiden. Gila, lo mau ngamor Ibu Presiden. Ibu Presiden, Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi. Kesederhanaan Ibu Negara Iriana Jokowi, dari jajan cilok sampai nyapu sendiri. Para pejabat di Indonesia tentu selalu hidup berkecukupan. Tak sulit rasanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga khususnya pasangan masing-masing. Apalagi jika pasangan itu berstatus sebagai pejabat nomor 1 di Indonesia alias presiden. Akan tetapi banyaknya tunjangan yang dimiliki Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ternyata tidak membuat sang istri Iriana gelap mata. Penampilannya justru selalu terkesan sederhana. Selama mendampingi Presiden Jokowi, Iriana tak pernah terlihat glamor atau tampil mentereng. Tak ada yang mewah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Meski menyandang status ibu negara, Iriana tetap menjadi seorang wanita yang rendah hati. Dia tetap dikenal sebagai ibu rumah tangga yang sederhana dan menjadi panutan bagi banyak perempuan. Tak jauh berbeda dengan Jokowi, sosok Iriana telah menjadi idola rakyat. Sikapnya yang rendah hati dan ramah membuat dirinya dikagumi dan menjadi panutan. Banyak hal yang menjadi bukti kesederhanaan ibu negara satu ini. Baru-baru ini kesederhanaan Iriana juga tertangkap kamera saat menonton berdua dengan Jokowi. Mereka duduk di ruang tunggu bioskop tanpa canggung. Keduanya nonton bareng dan berbaur dengan masyarakat yang juga menonton film Fast X. Tak heran banyak orang terkejut dengan kehadiran Jokowi dan istrinya sehingga mengabadikan momen tersebut. Alih-alih menyewa satu studio untuk menyaksikan sebuah film, Presiden Joko Widodo nampak nyaman berbaur dengan pengunjung lainnya di studio bioskop reguler. Busana yang dikenakan keduanya menjadi sorotan. Presiden Jokowi tampil casual mengenakan sweater turtleneck dan celana panjang hitam. Sementara Iriana mengenakan sweater shirt biru dan celana panjang hitam yang dilengkapi dengan hijab berwarna soft pink. Ia melengkapi penampilan dengan tas hitam. Dalam menemani tugas-tugas sang suami, Iriana tak pernah berharap mendapatkan pengawalan khusus. Ia sendiri tak masalah jika harus berbaur dengan masyarakat. Iriana beberapa kali terlihat berbelanja di pasar dan menemui pedagang-pedagang kecil. Ia tak canggung berbincang dengan para pedagang di pasar. Bahkan, Iriana pernah menikmati jajanan cilok dan kerak telur bersama Jokowi saat mengunjungi program Membina Ekonomi Sejahtera di Jakarta Timur. Iriana juga pernah menenteng es jeruk yang dibungkus plastik di tengah-tengah kunjungan bersama sang suami. Pernah pula Iriana tertangkap kamera warganet memesan makan di sebuah warung soto di daerah Surakarta. Iriana Jokowi juga berulang kali tertangkap kamera memesan tiket pesawat di kelas ekonomi. Tak hanya dalam keseharian bersama Jokowi, sebelum Kahiyang Ayu menikah dengan Bobi Nasution, Kaesang sempat mengunggah video ke akun channel YouTube-nya. Dalam video tersebut terlihat perbincangan manis sesi tanya jawab ketiganya. Namun di tengah-tengah video, sosok Iriana rupanya berhasil mencuri perhatian publik. Saat diminta untuk bergabung, Iriana malah menolak dan menyebutkan dirinya ingin menyapu rumah. Padahal sebagai seorang ibu negara, tentunya ia dikelilingi oleh banyak ajudan dan asisten rumah tangga. Namun Iriana masih tetap mau membersihkan sendiri rumahnya. Salah satu teman Iriana, Rahayu Sri Suswati, mengakui penampilan Iriana memang sejak dulu sederhana apa adanya. Lantaran ia tak suka berdandan. Semasa kuliah di jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Iriana merupakan sosok yang cenderung pendiam dan mandiri. Momen Ibu Iriana dan Pak Jokowi beri perhatian ke putra-putri Tiongkok yang kehujanan. Hormati dan saya cintai semuanya, dan khususnya Ibu AB sebagai tuan rumah. Saya di sini mau menyampaikan sedikit pengalaman saya di Indonesia. Di sini saya menanam pohon mangrove. Kebetulan pas hujan tidak menghalangi untuk
menanam mangrove. Ya. Di sini saya bekerja dengan organisasi yang ada di Indonesia, juga melibatkan, mungkin di sini tidak terlihat, dengan anak-anak pramuka. Di sini saya memungut sampah plastik, dan banyak sekali itu sampah-sampah, tidak hanya plastik saja. Di sini saya tidak takut sakit, tidak takut kotor. Jadi saya terjun langsung memunguti sampah, dan di sini juga saya bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Jadi ini untuk istilahnya untuk mencontoh dengan anak-anak bahwa plastik itu sangat berbahaya, juga sampah lainnya. Kita harus biasakan memungut sampah yang ada di lingkungan, tidak hanya di pantai aja. Ya, jadi di simposium sini saya kira tujuannya sama ya, untuk mengurangi sampah plastik, karena di sini juga tujuannya sama, satu untuk masa depan anak cucu kita. Terima kasih. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, ibu-ibu dan perempuan Indonesia dimanapun berada yang saya cintai. Di hari yang istimewa ini, saya mengucapkan Selamat Hari Ibu ke-93 kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia, kaum perempuan tangguh, penentu masa depan bangsa. Setiap tanggal 22 Desember, bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu, hari yang sangat bersejarah sebagai tonggak penting gerakan perempuan Indonesia untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Peringatan Hari Ibu tidak semata sebagai momen untuk mengucapkan terima kasih atas jasa para ibu, tapi sekaligus menjadi saat yang tepat untuk memberikan perhatian dan pengakuan atas eksistensi perempuan, atas peran-peran penting kaum ibu dalam berbagai sektor pembangunan. Momentum istimewa ini harus membangkitkan semangat kaum perempuan untuk lebih berani berbicara dan menunjukkan potensinya semakin berdaya membangun kesetaraan dan kehidupan yang sejahtera, serta semakin inovatif berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Para ibu Indonesia yang tangguh, selama pandemi, kaum perempuan, kaum ibu telah membuktikan ketangguhan dan daya juangnya untuk bertahan dari berbagai kesulitan, melindungi anak-anak, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya agar tetap sehat, tenang, dan produktif. Situasi ini semakin menguatkan keyakinan bahwa perempuan adalah pilar sekaligus penggerak penting pembangunan bangsa. Saya mengajak kaum ibu, kaum perempuan Indonesia tidak berhenti berjuang untuk kemajuan perempuan dan kemajuan Indonesia. Perempuan-perempuan Indonesia harus menjadi perempuan yang berdaya, terdepan dalam pembentukan karakter bangsa, menyiapkan generasi masa depan yang kuat dan tangguh. Kita harus terus bergerak bersama elemen bangsa yang lain untuk menurunkan angka stunting, menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan, menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperkuat ekonomi keluarga
dengan menggerakkan semangat kewirausahaan. Saya yakin dengan ketangguhan dan peran-peran strategisnya, kaum perempuan Indonesia, para ibu Indonesia di seluruh pelosok tanah air akan semakin berdaya untuk mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.